MNC Group resmi menjadi pemegang hak siar pertandingan Timnas Indonesia sepanjang 2023. Ya, Erick Thohir juga mengapresiasi kepada MNC Group atas dukungan yang diberikan kepada Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pemegang hak siar pertandingan Timnas Indonesia sepanjang tahun 2023. Hak siar penayangan Timnas sepanjang 2023 ini diberikan oleh MNC Group dengan kontrak sebesar 56 miliar rupiah. Kesepakatan pemegang hak siar ini ditetapkan pada 5 Juni 2023. Erick Thohir juga mengapresiasi atas dukungan yang diberikan media, terutama MNC Group yang terus menayangkan partai-partai Timnas Indonesia. Pemirsa, Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia kembali digelar di Kota Tegal, Jawa Tengah. Ya, setiap tim kembali memberikan pertandingan yang menarik. Tim Pusaka Angels unggul telak atas Pansa FC Yogyakarta dengan skor 10-0. Sedangkan tim Putri Sumsel harus mengakui keunggulan Netik FC Cibinong dengan skor 0-3. Pertandingan Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia yang digelar di Gor Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah memberikan pertandingan yang menarik. Di pertandingan pertama, Pusaka Angels berhasil mencukur Pansa FC dengan skor telak 10-0 untuk kemenangan Pusaka Angels. Sementara itu, Kebumen United unggul atas Muara Enim United dengan skor 4-2. Sedangkan tim Putri Sumsel harus mengakui keunggulan Netis FC Cibinong dengan skor 0-3. Di hari berikutnya, pertandingan juga kembali digelar. Netis FC Cibinong bermain imbang dengan Kebumen United. Sedangkan Pusaka Angels menang tipis atas Muara Enim United dengan skor 3-2. Sementara itu, tim Putri Sumsel menang telak atas Pansa FC dengan skor 5-1. Atas hasil pertandingan tersebut, puncak klasmen sementara masih dipegang Pusaka Angels dengan 12 poin, disusul Kebumen United dengan 10 poin dan Muara Enim United dengan 6 poin. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi terkait dengan ibadah haji. Pemirsa, ribuan warga saling berdesakan menyaksikan pemberangkatan jemaah calon haji atau JCH asal kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sebanyak 110 jemaah calon haji diberangkatkan dari Masjid Agung menuju Sudiang, Makassar menggunakan mobil bus dengan estimasi 8 jam waktu tempuh. Ribuan warga saling berdesakan untuk menyaksikan proses pemberangkatan calon jamaah haji asal kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selain orang dewasa, sejumlah anak-anak ikut terjebak dalam kerumunan. Calon jamaah haji asal kota Palopo diberangkatkan dari Masjid Agung Palopo menuju Sudiang, Makassar menggunakan bus dengan waktu tempuh lebih dari 8 jam. Sebelum pemberangkatan, panitia kesehatan haji terlebih dahulu melakukan pemeriksaan mengingat sebagian besar calon jamaah haji sudah berusia lanjut. Namanya biasa dari Palopo ke asrama haji itu 9 jam. Cuman di kota Palopo ini jamaah hajinya 43 lansia, jadi kemungkinan ini banyak yang mungkin singgah buang air kecil, itu yang mungkin makan beberapa ini waktu. Sesampainya di Sudiang, para calon jamaah haji akan beristirahat sambil menunggu kedatangan calon jamaah haji lain dari beberapa daerah yang tergabung pada kloter 21 Embarkasi Makassar. Setelah beristirahat selama 24 jam, para jamaah selanjutnya akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Kamis pagi. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas haji kembali memberikan bimbingan manasik haji bagi jemaah calon haji yang sudah tiba di Makkah. Tujuan dari bimbingan manasik ini, pemirsa, agar nantinya para jemaah calon haji bisa melaksanakan ibadah haji secara mandiri.
Meski sudah dilakukan saat masih di tanah air, petugas haji kembali memberikan bimbingan manasik haji bagi jemaah calon haji yang sudah tiba di Mekah. Tujuan dari bimbingan manasik ini agar nantinya para jemaah calon haji bisa melaksanakan ibadah haji secara mandiri. Untuk wilayah kerja di Kota Suci Mekah, terdapat konsultan dan pembimbing ibadah yang telah disediakan PPIH. Mereka akan tersebar di setiap sektor dan pemondokan jemaah haji Indonesia. Di setiap sektor kita menempatkan 2 konsultan ibadah, 2 pembimbing ibadah. Konsultan ibadah bertugas dia lebih kepada pengayaan intelektual tentang manasiknya. Sementara bimbingan ibadah itu kepada teknis. Bagaimana informasi-informasi haji ini memang sampai langsung kepada jemaah. Oleh karena itu 4 konsultan atau 4 orang ini yang kita tempatkan di setiap sektor untuk dimanfaatkan oleh jemaah, baik itu online ataupun offline. Nah, alhamdulillah online ini sudah banyak yang merespon, Bapak, karena hal-hal yang sensitif tentang haji itu bisa ditanyakan langsung melalui online. Diharapkan keberadaan para konsultan dan pembimbing ibadah dapat dimaksimalkan oleh jemaah dalam memahami manasik haji. Dengan pemahaman yang baik akan memudahkan jemaah beribadah dan dapat meraih gelar haji mabrur. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Sementara saat ini pemirsa, Arab Saudi dilanda cuaca panas. Bagi jemaah calon haji, berikut tips mencegah heat stroke atau sengatan panas selama beribadah haji di Tanah Suci. Madinah memasuki cuaca panas. Para jemaah haji Indonesia pun menghadapi tantangan berat menghadapi kondisi cuaca terik di Arab Saudi. Siang hari, suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Padahal aktivitas ibadah jemaah haji membuat jemaah banyak terpapar sinar matahari terik yang bisa memicu kondisi heat exhaustion hingga heat stroke. Akibat sengatan panas ini, organ tubuh menjadi terganggu, baik jantung, otak, hingga ginjal. Gejalanya seperti layaknya pasien stroke. Meski sinar matahari bersinar sangat terik di Madinah, namun tubuh tidak berkeringat. Hal ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang bisa menghambat jemaah dalam beribadah. Agar terhindar dari sengatan panas, para jemaah haji diminta menyiapkan perlindungan tambahan. Pertama, menggunakan pakaian yang tepat, berbahan sejuk, ringan, dan tidak ketat. Kedua, jemaah haji jangan lupa menggunakan payung saat di luar. Ketiga, menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih 250 ml air setiap 1 jam sekali. Keempat, gunakan tabir surya agar kulit tidak terbakar. Dan kelima, tidak berada di luar ruangan terlalu lama apalagi saat kondisi di luar ruangan, sinar matahari dalam kondisi terik. Bila kondisi fisik tidak sehat, mintalah pendampingan petugas kesehatan apalagi bagi yang memiliki penyakit bawaan. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, di tanah air ini ya, jelang pemberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci, sejumlah pemuda mainkan tarian zikir zaman di Lombok Barat, NTB. Zikir zaman yang berisikan sholawat kepada Nabi Muhammad ini merupakan tradisi turun-temurun setiap musim pemberangkatan haji. Jemaah haji di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menggelar beragam tradisi kesenian Islam untuk memeriahkan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Mulai dari bersanji, berzikir, berziarah, hingga tari zikir zaman. Tari zikir zaman ini diperagakan oleh 12 orang sebagai anggota dengan gerakan menyerupai silat, kemudian diiringi oleh irama hadi atau yang bersolawat sebanyak 4 orang. Dan kesenian Islam ini digelar di salah satu rumah warga setempat. Tari zikir zaman dari Lombok ini memiliki nilai seni budaya yang tinggi di mata masyarakat. Masyarakat dengan antusias menyaksikan pagelaran zikir zaman yang telah berkembang sejak tahun 1965 ini. Gerakan zikir zaman tergantung dari suara penyair dari sang hadi. Jika penyair salah, maka pelangkah atau gerakannya pun ikut salah.
Ini memang kan sudah tradisi dari zaman dahulu kala. Ketika ada orang mau berangkat haji, itu kita selalu menampilkan zikir zaman ini. Zikir zaman itu dia ada solawatan. Jadi solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW supaya kita diberikan syafaat oleh beliau. Syair yang keluar dari suara sang hadi tersebut menyuarakan puji-pujian solawat kepada Nabi Muhammad dengan niat saling memperingatkan antar sesama manusia untuk menuntut ilmu dunia dan akhirat. Sesekali juga memperingatkan tentang akhir dunia. Dari Lombok Barat, Musakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain haji, dalam bulan Zulhijjah umat Islam di seluruh dunia juga melaksanakan ibadah kurban. Selain mampu meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban juga memiliki dampak sosial. Human Initiative resmi meluncurkan program kurban tahunan dengan nama Sebar Kurban. Bertemakan kurban penuh manfaat, Human Initiative targetkan manfaat bagi penerima kurban, peternak lokal, serta pemberi kurban. Human Initiative targetkan 329.000 jiwa penerima program kurban di 171 kabupaten di Indonesia. Selain Indonesia, daging kurban juga akan didistribusikan ke negara lain seperti Somalia, Uganda, Kenya, Tanzania, Bosnia, Myanmar, dan Turki. Menurut Presiden Human Initiative Tommy Hendrajati, peningkatan ekonomi peternak lokal jadi fokus Human Initiative dalam menyebarkan manfaat kurban tahun ini. Karena kurban akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah di Indonesia. Kami mentargetkan 171 kota dan kabupaten dan juga di 8 negara. Sehingga ini akan berdampak luas kepada masyarakat membutuhkan. Yang kedua adalah juga berdampak kepada para peternak. Dan tentunya peternak di daerah-daerah yang jauh terjangkaunya dan juga merupakan program pemberdayaan dari Human Initiative sendiri. Human Initiative juga berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dalam menerapkan standar hewan sehat sesuai ketentuan penyembelihan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video amatir sejumlah hiu paus muncul di perairan Jakarta Utara. Hiu paus tersebut muncul di permukaan laut. Dalam video yang beredar di media sosial, kemunculan sejumlah hiu paus ini terjadi pada Sabtu pekan lalu di Laut Kepulauan Seribu. Menurut perekam video, hiu paus yang muncul di permukaan air berjumlah 8 ekor. Dikutip dari sindonews.com, menurut peneliti BRIN Fahmi, kemunculan hiu paus secara bergerombol di perairan Jakarta menjadi fenomena yang sangat menarik. Karena ikan hiu paus tidak biasanya menjelajah laut secara berkelompok, melainkan menjelajah secara individu. Namun demikian, ahli mengimbau agar warga tidak mengganggu keberadaan hiu-hiu tersebut. Iya, ini senang sekali ya bisa melihat hiu ada di Jakarta ya. Tapi aku mau tanya, hiu-hiu apa yang buat sedih, Camar? Apa tuh, Ayah? Hiu harus berpisah nih. Hiu sedih sekali. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Pemirsa, tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews. Dan jangan lupa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ayah Nufus. Dan saya Camar Hena undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.